Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Timnas U23, pelatih Timnas U23, Saudara Gerard van den Berg memastikan pemainnya siap bertempur menghadapi Malaysia dalam laga penentuan Grup A Piala AFF U23 2025. Meski peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal terbuka lebar, Van den Berg menegaskan fokus tim sepenuhnya tertuju pada pertandingan kontra Malaysia. Ia enggan berbicara lebih jauh, Saudara, soal potensi lawan di semifinal seperti Thailand dan juga Vietnam, Saudara. We at first had to play Malaysia. I don't think about the game after. We had to play Malaysia, and I think that's an important game because I think it's also good for the crowd. So I don't think about the game after. Malaysia is the most important at the moment, and that's only what I want to think of. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, mengaku tantangan besar yang dihadapi timnya ketika bertemu dengan skuad asuhan Gerard van den Berg. Menurutnya, kekuatan Timnas U23 Indonesia jauh lebih matang karena sebagian besar pemainnya merupakan punggawa Liga 1 dengan pengalaman kompetisi yang tinggi. Meski demikian, Saudara, Malaysia akan menurunkan skuad terbaiknya untuk menang dan juga melaju ke semifinal Piala AFF U23. Malaysia adalah calon untuk menjuarai kejohanan ini, tetapi kita tahu kita tidak harus mengaku kalah kerana kita perlu mencari kemenangan untuk melayakkan kita ke peringkat separuh akhir. Dan kita kena betul-betul bersedia untuk menghadapi Indonesia yang begitu baik, kuat, bagus sekali pasukannya. Apa yang kita dapat lihat, dapat tengok, kita tidak akan mundur dan kita akan cuba sedaya upayalah untuk memenangi perlawanan dengan Indonesia. Analis sepak bola Firzi Idris menegaskan skuad Garuda harus menang atas Malaysia di laga terakhir Grup A Piala AFF U23 2025, Saudara. Firzi menyebut 3 poin harus dikantongi untuk mengamankan posisi meski timnas sudah meraih 2 kali kemenangan atas Brunei Darussalam dan juga Filipina. Firzi optimistis anak asuh dari Gerard van den Berg ini bisa menampilkan pertandingan dengan komposisi yang terbaik. Apapun menurut saya lawan Malaysia adalah suatu pertandingan harus menang, wajib menang, tidak ada kata lain selain 3 poin. Yang menarik memang pertemuan di ASEAN U23 Championship ini kan memang menjadi kayak semacam pelipur lara kangen kita ya menghadapi Malaysia setelah beberapa lama kita nggak ketemu. Tadinya timnas senior Malaysia diundang PSSI untuk melakukan laga persahabatan, tapi beberapa kali ditolak. Dan akhirnya sekarang kita bertemu lagi di level Asia U23. Timnas U23 Indonesia kontra Malaysia akan berlangsung pada hari Senin 21 Juli 2025 di Stadion Gelora Bung Karno pukul 8 malam. Pendukung Timnas U23 pun optimistis kemenangan bisa diraih kembali di laga besok untuk mengunci posisi puncak kemenangan Indonesia. Ya, setidaknya 1 poin harus dicapai. 100% menang Indonesia. Skor 3-0. Skor 3-0 ya? Iya. Ada pemain favorit nggak? Pemain favoritnya Marcelino. Marcelino di U23 ya? U23. Oke. Kalau menurut saya sih timnas ini pasti menang ya, karena pemainnya juga bagus-bagus semua. Oke. Prediksi skor? Prediksi skor mudah-mudahan sampai ke 4-0. 4-0. Iya. Ada pemain favorit nggak? Semuanya favorit sih. Favorit. Oke. Optimis saya mudah-mudahan menang juga lagi ya gitu lawan Malaysia. Oke. Mudah-mudahan juga skornya lebih lah itu yang diharapkan. Ada prediksi skor nggak? Bisa sih lebih dari 3 ya kalau bisa. 3-0. Oke. Ada pemain favorit di U23? Semuanya sih saya suka. Oke. Kita akan kupas dan menggali terkait dengan prediksi dan juga bagaimana persiapan serta kekuatan masing-masing dari tim jelang laga Grup A Piala AFF U23, Saudara, antara Indonesia melawan Malaysia bersama dengan Bung Anton Sanjoyo atau akrab saya panggil Bung Joy.
Selamat petang Bung Joy. Selamat petang. Bung Joy, ini kita bilang ini laga adu gengsi ya antara Indonesia dan juga Malaysia. Anda membacanya seperti apa nih, meskipun kita sudah menang atas dua pertandingan sebelumnya melawan Brunei Darussalam dan juga Filipina? Ya pasti adu gengsi ya, karena Indonesia dan Malaysia itu kan bersaing di semua lini ya, di semua lini kehidupan, bahkan di makanan pun bersaing. Jadi bagi Malaysia mereka boleh kalah dari siapapun kecuali lawan Indonesia. Indonesia pun begitu. Jadi ini adalah laga yang penuh gengsi, tapi juga krusial buat dua-duanya. Meskipun Indonesia kan sudah 2 kali menang, dan ini sebetulnya satu kaki sudah di semifinal. Meskipun untuk menjadi juara grup harus memang mengalahkan Malaysia, tapi satu kaki sudah di semifinal lah, karena di grup B dan di grup C itu tidak ada poinnya yang lebih baik daripada Indonesia untuk peringkat kedua terbaik. Jadi sebetulnya satu kaki sudah di semifinal. Tapi ya harus dipastikan dengan mengalahkan Malaysia, karena itu akan menjadi modal nanti untuk menghadapi kemungkinan besar kalau tidak Thailand ya Vietnam. Nah ini yang menurut saya ini harus menjadi target betul ya, karena Van den Berg juga sudah bilang, kalau kita bilang lawan Malaysia ini kan sebetulnya penentuan, karena ketika melawan Filipina kan tampak sebetulnya masih begitu banyak kekurangan, dan euforia ketika menghadapi Brunei Darussalam sirna begitu saja ketika menghadapi Filipina yang menurut saya secara kualitas teknis juga sebanding dengan Indonesia, dan Malaysia ini pun sebetulnya hampir samalah dengan Filipina. Sayang mereka kalah di pertandingan pertama melawan Filipina, tapi saya lihat pertandingan mereka ketika menghadapi Brunei Darussalam mainnya juga taktis, beberapa pemain juga tampil sangat bagus ya, terutama pemain tengah dan depan mereka sangat dominan, dan ini yang akan menjadi PR, karena pada pertandingan Indonesia melawan Filipina ada beberapa rotasi yang menurut saya tidak pas di pertandingan itu, terutama yang lini tengah semuanya firm ya, lini depan kan diganti, Hoki Caraka main nggak sangat tidak perform, akhirnya masuk Jens Raven, tapi Jens Raven juga terlambat panas sehingga dia kemudian juga sulit untuk mendapatkan peluang dan shot on target. Di belakang ada beberapa pergantian, tapi oke lah, di belakang itu memang masih coba mencari formasi terbaik. Tapi dugaan saya akan kembali kepada formasi yang mendekati ketika melawan Brunei Darussalam. Nah ini sebenarnya ingin saya tanyakan, sebenarnya nanti formasinya akan seperti apa? Oke lah kita menang melawan Brunei 8-0, tapi melawan Filipina hanya menang 1 angka gitu, 1-0. Nanti pola permainannya akan seperti apa dari Indonesia ini untuk bertanding melawan Malaysia? Karena tadi kata pelatihnya Gerald Van den Berg, ini nggak main-main nih kalau seandainya kita melawan Malaysia. Ya, Malaysia dan Indonesia sama formasinya ya, 4-3-3 itu formasi yang ofensif tapi cukup balance gitu ya. Dan mungkin ada pergantian di lini depan, saya yakin Jens Raven akan kembali menjadi pilihan utama sebagai striker pemain yang betul-betul akan diandalkan untuk mencetak gol. Di belakang kemungkinan besar juga ada penggantian. Mungkin Brandon Schoenemann bisa kembali bermain, tapi yang di lini belakang kemarin saya lihat Kakang bermain juga cukup bagus ya, jadi rasanya sih mereka akan berjuang di antara para pemain untuk menjadi starter 11, dan yang di tengah saya rasa sudah tidak akan tetap ya, ada Arkan, Fikri, Robi Darwis, kemudian Tony. Di sana rasanya sih itu tidak akan tergeser, karena di 2 pertandingan posisi mereka sama-sama firm. Jadi sektor kanan kiri juga Rahmat saya kira akan tetap bermain, dan Raihan juga akan menjadi andalan di sektor sayap. Termasuk sektor menyerang ya, karena ini yang juga menjadi salah satu perbincangan gitu. Dari 2 pertandingan terakhir Anda membacanya seperti apa nih Bung Joy? Ya, pertandingan pertama memang saya melihat Indonesia begitu dominan, tapi itu lebih karena Brunei Darussalam ini kualitasnya sangat jauh ya. Mereka kan kalah 8-0 dari Indonesia, kalah 7-1 dari Malaysia. Jadi rasanya sih memang belum bisa jadi tolok ukur. Yang menjadi tolok ukur adalah pertandingan melawan Filipina. Dan kelihatan betul pressure mereka terhadap Filipina tidak sebaik ketika menghadapi Brunei Darussalam, karena pemain Filipina mereka tidak mau Indonesia mendominasi di lini belakang mereka, sehingga banyak sekali intercept di lini tengah, dan ini yang membuat kesulitan pemain-pemain tengah untuk bisa mengalirkan bola ke depan. Ditambah lagi permainan Hoki Caraka tidak terlalu firm ya, dia buka ruangnya cukup oke, tapi ketika mendapat peluang ngawur semua.
Terlebih ini mainnya di GBK ya, jadi harapannya semangat psikologis dari timnas ini juga tetap terpupuk sehingga bisa mengalahkan Malaysia ya dalam laga adu gengsi pada hari Senin besok ya. Ya, mudah-mudahan penontonnya Ini yang kita banyak harapkan ya. Karena, ya, karena penonton ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan permainan Indonesia yang bisa bersemangat sekali. Baik, kita nantikan bersama ya, harapannya Indonesia bisa menang begitu melawan Malaysia di laga timnas ini, saudara. Terima kasih Bung Joy telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, telah berbagi perspektifnya terkait dengan penentuan laga grup A Piala AFF U23 2025. Sama-sama, terima kasih.